27 saksi yang diperiksa polisi antara lain pengemudi ambulans, pihak rumah sakit, keluarga, teman, perangkat desa, hingga saksi di sekitar lokasi kejadian. Selain memeriksa saksi, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan forensik pasca ekshumasi jasad Sutrimo. Pemeriksaan bagian dalam jasad meliputi DNA, jaringan, serta zat yang ditemukan. Hingga saat ini, polisi belum menetapkan tersangka dan penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk menentukan langkah penyidikan berikutnya. Terkait tentang wafatnya, ditemukan meninggal seseorang bernama Sutrimo. Ini sudah memasuki proses penyidikan. Update-nya adalah telah melakukan pemeriksaan 27 orang saksi. Yang pertama adalah 2 pengemudi ambulan P3D, 2 pengemudi ambulan yang menjemput korban dari TKP ke Rumah Sakit Muhammadiyah, 2 pengemudi ambulan yang mengantar dari Rumah Sakit Muhammadiyah ke Banyumas, 1 pengemudi ambulan, 3 pihak rumah sakit terdiri dari atas 2 petugas keamanan dan 1 orang dokter, 2 petugas pemandi jenazah, 7 saksi di sekitar lokasi kejadian, 3 orang keluarga korban, keluarga almarhum, 1 orang teman almarhum, dan 1 perangkat desa, serta 3 pihak terkait laporan di Barreskrim Polri, karena ada 2 laporan polisi di Barreskrim Polri dan di Polresta Banyumas. Terkait tentang proses ini berjalan, kami belum masuk ke ranah itu. Kita masih menunggu waktu dari proses hasil laboratorium forensik, termasuk jaringan DNA dan zat yang ditemukan. Ini masih menunggu 1 sampai dengan 2 minggu, seperti yang disampaikan dari Karodokpol Brigjen Dr. Hastri. Kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini, mengungkap bahwa Sutrimo merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo menjadi orang kepercayaan Febri Adriansyah dalam melakukan renovasi rumah-rumah miliknya. Bahkan Febri juga membiayai renovasi rumah Sutrimo di Banyumas tahun 2023 lalu. Dan pemirsa, berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kalau menurut keterangan saksi yang itu juga disampaikan di BAP, ini kan Sutrimo itu dari 2008 ikut FA. Oke. Nah, dia itu kadang-kala pernah juga disuruh mengerjakan proyek batubara di Jambi. Oke. 2019 dia itu pulang ke Banyumas karena pernah konflik sama iparnya Pak Febri katanya. Oke. Jadi 2019 sampai dengan 2021 itu almarhum Sutrimo tuh pernah pulang. Karena apa tadi segala macam dan lain-lain. Nah, tapi 2021 pas entah masih kepala kejaksaan tinggi atau sudah ini segala macam, Sutrimo itu disuruh pulang lagi. Dipanggil lagi, tapi selama di Banyumas pun dibiayain sama Pak FA. Termasuk salah satunya pas pernah dioperasi karena bisul, ketahuan dia mengidap gula gitu kan. Itu operasinya di Purwokerto, di Banyumas, di Purwokerto. Sebentar. Tadi ada sebutan gula 600. Betul angka gulanya sampai 600, Sutrimo? Oke. Jadi begini, Pak Sutrimo itu tidak pernah ngecek gula rutin, berobat juga tidak pernah. Dan dipastikan isu ada gula 600 itu kita hanya tahu, keluarga hanya tahu dari orang yang menelpon mengabari bahwa Sutrimo sudah meninggal dunia. Ketika ditanya kenapa gulanya sampai 600, begitu kata yang ditelepon. Dan tidak pernah ada data penunjang soal itu? Tidak ada, dan saya sudah ngecek sendiri ke penyidik. Saya nanya, itu tahu ada gula 600 apa pernah ngecek? Tidak pernah ada pengecekan. Karena sebenarnya almarhum Sutrimo itu sudah meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit. Sutrimo itu rumahnya aja pada saat 2003 dibenerin itu uangnya dari Pak FA. 2023 gitu. Jadi artinya memang konteksnya memang dekat karena saya kira karena memang jujur segala macam, ini orang jujur. Nah, pada saat kerjaannya apa gitu kan, pasca 2001 itu setelah kembali lagi, FA itu adalah orang yang dipercaya betul kata Mas Febri, salah satunya adalah mengurusi rumah-rumahnya Pak FA. Ngurusin itu apa misalnya, dalam arti apa? Bisa bayar listrik, nyariin tukang, benerin, sampai bayarin PBB dan lain-lain, itu yang orang kepercayaan lah ya. Oke, orang kepercayaan. Iya, orang kepercayaan lah untuk urusan-urusan bertahun-tahun. Termasuk berangkas dan seterusnya juga pasti tahu kan?
Kita kurang tahu, tapi kalau ada tukang, ada kerusakan atau apapun yang dicari adalah Pak Sutrimo, suruh nyariin tukang. Itu sih Hanya Pak Sutrimo. Itu. Yang dicari hanya Pak Kurang Sutrimo. tahu, mungkin ada yang lain, tapi pada prinsipnya Pak Sutrimo memang salah satunya ditugasin ngurus-ngurus rumah-rumahnya Pak FA yang memang misalnya baru dibeli, perbaikan kayak atau apa segala macam, termasuk nyariin tukang gitu loh. Asap hitam membumbung tinggi saat kebakaran hebat melahap gudang peralatan rumah tangga di Komplek Pergudangan Margo Mulyo, Surabaya, Jawa Timur. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar dan angin kencang membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi gudang. Para pekerja dan penghuni sekitar gudang pun panik menyelamatkan diri. Salah satu warga menyebut api tiba-tiba membesar saat pintu gudang dibuka. Ya udah gede, pas dibuka pintu makin gede lagi, kan angin kencang tadi, posisi anginnya kencang. Apinya langsung nyamber gede gitu ya? Iya. Sampai ke pintu itu tadi gimana? Pas pintu itu awal mulai kan dari depan, pas dibuka itu kan kencang tuh anginnya tuh. Ya makin besar anginnya, gitu apinya. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 23 mobil damkar, 3 robot penjinak api, serta 1 mobil skylift. Api akhirnya berhasil padam setelah 2 jam. Yang terbakar itu ada 1 gudang yang berisi peralatan rumah tangga. Teman-teman damkar melakukan pemadaman dengan mengerahkan 23 unit armada, kemudian dibantu oleh 2 unit TNI dari DLH. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aksi demonstrasi terjadi mendesak pengadilan menolak permohonan Febri. Puluhan orang melakukan aksi demo di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka melakukan aksi demo tentang pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Para pendemo mempertanyakan upaya pra-peradilan Febri Adriansyah dan mendesak pengadilan menolak permohonan pra-peradilan serta menuntut kasus diungkap secara tuntas hingga ke akarnya. Akibat aksi demo, pemirsa, arus lalu lintas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengalami kemacetan. Pemirsa, ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta barang bukti yang disita di rumahnya di Sentul, Jawa Barat segera dikembalikan. Pengacaranya berdalih penggeledahan yang dilakukan cacat prosedur sehingga barang bukti yang disita tidak sah secara hukum. Tak terima uang 500 miliar dan 74 kg emas disita penyidik. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta semua barang bukti itu dikembalikan. Menurut pengacaranya, penggeledahan yang dilakukan penyidik di rumah Sentul cacat prosedur, sehingga semua barang bukti yang telah disita harus dikembalikan. Kami menemukan proses penggeledahan tersebut diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Sehingga kalau itu dilakukan tanpa dasar yang sah, maka konsekuensi lanjutannya tentu tidak sah. Terkait dengan penyitaan, perlu dibedakan 2 hal. 1, barang-barang yang merupakan barang milik pribadi Pak FA dan atau keluarganya, seperti dokumen-dokumen dan juga ada figura ya, foto keluarga yang itu barang milik pribadi yang tentu kami minta dikembalikan kepada pemilik. Sedangkan barang-barang lain yang disita, isu utamanya adalah prinsip teori pohon beracun dalam hukum. Jadi kalau awalnya itu sudah beracun atau tidak sah, maka barang-barang tersebut tidak boleh dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti lanjutan. Sebelumnya, tim penyidik Kortas Tipikor menggeledah 13 tempat terkait kasus mega korupsi yang menyeret Febri Adriansyah. Di
rumah Febri di Sentul Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita 74 kg emas dan uang 476 miliar rupiah. Kini mantan orang penting itu telah ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Polri minta hakim menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi menyebut argumentasi Febri tidak tepat dan tidak sesuai KUHP, terlebih kubu Febri dinilai mencampur adukan pengujian legalitas upaya paksa dengan pemeriksaan pokok perkara. Polri memberikan jawaban atas gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan polisi. Polisi meminta hakim menolak gugatan pra-peradilan Febri. Polri menilai dalil yang disampaikan kubu Febri tidak tepat dan tidak sesuai KUHP serta telah menyentuh pokok materi perkara. Terlebih polisi mengaku telah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Kubu Febri dinilai Polri tidak hanya mempersoalkan keabsahan prosedur, bahkan meminta hakim tunggal pra-peradilan untuk menilai uang serta emas yang disita merupakan hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang atau tidak. Termasuk ada tidaknya hubungan antara aset Febri Adriansyah sebagai pemohon dengan tindak pidana. Dalil dan petitum pemohon yang memohon agar pengadilan menyatakan tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh para termohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum patut untuk ditolak dan setidak-tidaknya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh para termohon telah terdapat dugaan tindak pidana lainnya. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dalam permohonannya mempersoalkan surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan serta penetapan tersangka. Kuasa hukum Febri Adriansyah menyebut gugatan 5 aspek terkait pelanggaran prosedural yang menjadi landasan gugatan.